Hai guys, di video kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue setelah vaksin booster. Justru gue positif COVID-19. Gue vaksin booster tanggal 14 Februari 2022. Setelah vaksin, perjalanan sampai menjelang sore, kondisi masih biasa-biasa aja. Tapi mulai ke malam, seluruh badan gue itu efeknya luar biasa. Di kepala tuh kayak diobok-obok, demam yang sangat tinggi. Tiap jam gue bangun, nggak sadar, gue teriak-teriak kesakitan. Dan itu berlangsung sampai besoknya sekitar siang atau sore. Sakit kepala tuh mulai agak mereda dan panas mulai berangsur turun. Tapi mulai gejala barunya muncul. Dada itu rasanya kayak ada yang jalan-jalan, kurang nyaman. Lalu gue coba cek ke klinik dekat rumah. Sambil jalan kaki, nafas itu kurang enak. Dicek dan disarankan untuk tes antigen atau PCR. Karena gue sebelum vaksin booster itu udah tes PCR dan hasilnya negatif. Oke, akhirnya gue tes antigen dan kemudian hasilnya positif. Itu 16 Februari 2022. Itu pas lagi berita soal Bunda Dorce nggak ada, berita soal Rusia mau nyerang Ukraina dan sebagainya. Dan badan itu kondisi menurun. Habis itu juga tiap hari gejalanya bisa berbeda-beda. Batuk mulai makin parah, kemudian tiba-tiba kepala mulai sakit lagi, dan beberapa hari kemudian mulai gue ngerasain sesek dari flu gitu. Jadi rasanya kita mau gerak, mau melakukan sesuatu tuh sulit diminta ampun. Akhirnya gue memutuskan untuk benar-benar isoman dan ya suplemen yang kemudian gue manfaatkan kayak gini ya teman-teman semua. Gue juga disarankan dari cerita teman-teman, dari teman-teman mahasiswa, ini kira-kira suplemen yang gue konsumsi lah gitu ya. Ada juga obat yang khusus untuk matikan virus ya, yang nggak sembarang orang bisa dapat ini kecuali dari rekomendasi dokter. Harganya lumayan memang. Sehari lo bisa minum sekitar 11 biji lo minum dalam satu hari. Gue dikasih untuk jangka waktu 5 hari kurang lebih. Jadi ada yang punya gejala sangat ringan, ada yang gejalanya kayak gue atau mungkin lebih parah, ada yang isoman 3 hari beres, ada yang isoman 5 hari, 7 hari, 10 hari, even lebih daripada itu. Kalaupun sudah dites hasilnya negatif, tapi ada yang kemudian kena long covid. Jadi performa tubuh udah nggak seperti kondisi normal ya. Dan memang nggak enak ya buat gue yang kegiatannya kesana kemari itu bikin jadi pikiran gitu ya. Karena kita nggak bisa melakukan apapun ya, komunikasi pun juga, balas WA juga berarti minta ampun karena kondisi fisik ini nggak bisa diajak kompromi. Jadi ada istilah pada akhirnya orang akan kena COVID itu mungkin ya terjadi karena ada yang sampai kena lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali, bahkan lebih dari 3 kali. Jadi memang vaksin tidak menjamin
ya, bahkan banyak kepala daerah juga yang kena lebih dari 1 kali meskipun sudah divaksin. Dan daya tahan tubuh orang memang beda-beda. Yang pasti kita harus coba mengantisipasi lah ya. Yang benar cenderung orang kalau sudah mulai keluar dari rumah, ketemu banyak orang, mulai aktivitas yang sibuk yang luar biasa, menyedot tenaga luar biasa, menyedot pikiran dan perhatian yang luar biasa, dia lebih rentan untuk kemudian kena masalah ini. Jadi doain gue semoga bisa melalui ini, dan semoga kita semua bisa dalam kondisi pulih ya, dan persoalan pandemi ini bisa kita lewati bersama. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.